Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Manga One Piece chapter 984 mengubah asumsi kita, di mana kebanyakan teori-teori yang beredar tentang seorang Yamato dipatahkan oleh Oda Sensei. Termasuk salah satunya adalah kami sendiri. Kami merasa semakin jauh ke dalam alur Wano, ceritanya malah semakin sedikit memaksa. Akan tetapi, masih tidak kehilangan keseruan di beberapa poin dalam peperangan ini. Nah, inti dari chapter 984 ini sebenarnya bukan itu. Namun hal berbau tujuan Yamato sebenarnya untuk meminta bantuan kepada Luffy, yang akhirnya terungkap bahwa ia ingin meneruskan cita-cita dari Kozuki Oden dan terinspirasi olehnya. Baiklah, nggak usah berlama-lama lagi, ini dia review One Piece chapter 984. Namun sebelum masuk pembahasan, admin ingin mengucapkan terima kasih kepada para subscriber terkeren Anime Zone yang sudah subscribe sampai saat ini 10.000 subscriber dan rela ngabisin kuota untuk nonton video-video dari Anime Zone. Terima kasih. Dan satu lagi, akan ada giveaway dari admin berupa 2 buah kaos custom One Piece yang tentunya berbahan premium. Oh iya, silahkan subscribe dulu ya sebelum lanjut. Cerita sampul chapter 984 masih melanjutkan kisah dari Beji dan keluarganya, di mana ayah dari Lola dan Sifon yaitu Pounce memperkenalkan diri kepada mereka. Dan sepertinya mereka berdua sangat terkejut melihat ayahnya. Atau mungkin mereka terkejut karena sejak kecil belum pernah bertemu dengan ayahnya tersebut. Oke, kita masuk ke pembahasan utama. Chapter 984 ini berjudul My Bible, atau dalam bahasa Indonesia bisa berarti kitabku. Awal cerita dibuka dengan 2 kakak beradik, Page One dan Ulti, yang sebelumnya dihajar oleh Luffy dan Yamato. Page One tampak mengkhawatirkan kakaknya yang terbaring dan meminta anak buahnya untuk segera memanggil seorang dokter. Lalu Page One tampak kesal karena ulah Yamato dan meminta pasukannya untuk mengikuti Yamato dan Luffy agar ia bisa mengetahui lokasi tersebut. Kemudian, seorang mempertanyakan keadaan Page One yang terkena serangan dari Luffy dengan cukup kuat. Page One mengatakan kalau serangan tersebut hampir mematahkan rahangnya. Di sini, kita bisa menyimpulkan bahwa Luffy tidak main-main ketika memukul Page One. Serangan tersebut sangat menyakitkan bahkan untuk seorang pengguna Zoan Purba Spinosaurus. Haki Luffy bisa kita katakan sudah berada di level teratas. Selanjutnya, Ulti tiba-tiba saja tersadar dan langsung memeluk Pepe sang adik. Di sini, Ulti sedikit curhat kepada sang adik bahwa dirinya sungguh malang karena Yamato dan Luffy membuatnya babak belur, namun tetap memperlihatkan sikap yang manja. Page One merespon dengan menyuruh Ulti untuk beristirahat dan mengatakan kalau Ulti adalah seorang psikopat. Sontak saja Ulti marah dengan perkataan adiknya, namun ia tahu hanya sekedar candaan biasa. Setelah itu, Ulti tampak tidak terima atas kejadian sebelumnya. Ia mempertanyakan jurus yang digunakan Yamato sama seperti Kaido, yaitu Thunder Bagua. Melihat Ulti yang sangat emosi, Page One pun mengira kalau Ulti tidak terluka. Namun hal itu langsung disanggah oleh Ulti, yang mengatakan kekuatannya itu bahkan lebih mirip dengan Thunder Shigua. Kemudian, seseorang mengatakan kalau ia sudah melihat Yamato dan Luffy berhenti bergerak. Mendengar hal tersebut, Page One pun langsung bergegas untuk mengejar mereka. Di sisi lain, Ulti yang tampak sedikit terluka mengatakan untuk tidak meninggalkannya. Mereka, para anak buahnya, yang melihat konyolan 2 kakak beradik itu merasa para dinosaurus Zoan memang gila dan tak masuk akal. Next, ternyata di sisi lain, Luffy dan Yamato sedang beradu karena Luffy tidak mengenali Yamato. Luffy menyerang Yamato dengan elephant gun-nya di saat Yamato ingin menjelaskan maksud yang sebenarnya. Namun Luffy yang keras kepala mengatakan bahwa ia sedang buru-buru dan bertanya kepada Yamato akan pergi kemana. Luffy menjelaskan bahwa dirinya tidak akan tunduk dan mengikuti perintah seorang yang tidak dikenalinya. Luffy tampaknya sudah mengeluarkan tenaganya untuk menghajar Yamato, namun Yamato sangat tenang dan meminta Luffy untuk mendengarkannya terlebih dahulu. Luffy pun akhirnya memberikan 5 detik untuk Yamato berbicara. Namun Yamato mengatakan kalau terlalu banyak orang untuk menceritakannya dan ia ingin pergi ke suatu tempat di mana tidak ada orang yang mendengarkan. Luffy yang tidak terima menolak permintaan Yamato tersebut. Di sisi lain, para anak buah Kaido yang diperintahkan untuk menangkap Yamato dan Luffy terlihat bingung dan hanya menonton saja, dengan alasan mereka tidak bisa mendekati pertarungan gila itu. Seiring dengan pertarungan tersebut, Yamato mengatakan bahwa Luffy sangat keras kepala dan hal itu semakin mengingatkannya pada pertarungan dirinya di masa lalu. Luffy tampaknya tetap tidak peduli dengan apa yang dikatakan Yamato dan terus menghajar Yamato. Namun Yamato tetap bisa mengimbangi dan menahan Luffy.
Hingga akhirnya sebuah ledakan terjadi, entah itu karena apa, namun yang pasti semua anggota terpental karena ledakan tersebut. Phase One yang baru tiba mempertanyakan keberadaan Yamato, namun mereka mengatakan bahwa mereka telah kehilangan jejaknya. Beralih ke panggung pertunjukan, tempat di mana Kozuki Momonosuke akan dieksekusi. Di sana tampak terlihat Kurozomi Orochi sedang berpidato untuk mengungkap kegelisahannya yang menjijikkan itu. Pada intinya, ia berkata bahwa Momo adalah bocah yang dikirim ke masa depan bersama dengan samurai lain oleh Toki yang disebutnya penyihir. Mereka yang mendengar bualan Orochi tersebut tampak meragukan kisah dari apa yang dikatakannya. Lalu, ia pun tidak percaya kalau bocah itu merupakan putra Oden. Mereka mengatakan kalau klan Kozuki itu sudah punah. Mereka sudah dihabisi sejak sangat lama. Adegan selanjutnya tiba-tiba saja menampilkan Jinbei dan Robin yang ternyata sudah menyusup di kerumunan anggota Beast Pirates. Entah mengapa, setelah bertemu dengan Jinbei, Robin berubah menjadi lebih psikopat. Ia mengatakan hal itu dengan sangat bersemangat. Seperti ini, bawa dia ke bawah sini agar aku bisa menjongkel matanya keluar. Meskipun kita tahu itu hanya sekedar pura-pura, namun sepertinya kata-kata Robin terlalu berlebihan. Kemudian, Robin bertanya kepada bos Jinbei apa yang harus dilakukan. Ia tidak tega melihat si bocah mesum disiksa seperti itu. Mendengar dirinya dipanggil bos oleh Robin, Jinbei agak terkejut dan kaget. Namun, ia kembali bersikap bijaksana dan mengatakan harus menunggu para samurai yang akan bergerak. Di sisi lain, regu penyusup sudah berhasil bersatu dengan pesta perjamuannya. Mereka yang bergabung dengan pasukan Hyogoro merasa khawatir dengan Momo, namun harus tetap berpura-pura begitu. Scene selanjutnya berpindah ke Polar Tank, tempat di mana para samurai dan Trafalgar Law berada. Mereka sudah sampai di gerbang bagian belakang tempat yang dituju. Law mengatakan kepada pengemudi kapal untuk mendekat ke pulau sebisa mungkin. Seperti biasa, Law akan menggunakan kemampuannya dan mengatakan kalau mereka hanya memiliki satu kesempatan saja. Mereka semua, para Red Scabbers, bersiap-siap untuk langsung merobos ke permukaan di belakang pulau Onigashima. Benar saja, Law mengaktifkan room saat mendekati pulau. Dengan sekejap, Law memindahkan para pasukan ke depan gerbang belakang pulau Onigashima menggunakan teknik Sunblast miliknya. Raizo yang melihat teknik tersebut merasa jutsu milik Law sungguh mengagumkan. Sampainya di sana, Law mengatakan ada dua pintu masuk dan ia merasa yakin kalau yang menuju ke atas adalah tempat keberadaan Kaido. Namun seseorang mengatakan untuk berhati-hati. Lalu seseorang yang lain mengatakan apanya memiliki ide yang bagus. Tiba-tiba saja Nekomamushi terjatuh dari atas dengan kepala mendarat di bawah. Tapi sepertinya ia terlihat baik-baik saja. Ternyata ide bagus yang dikatakan seorang dari kubu Marco mungkin adalah dengan membawa mereka terbang agar bisa dengan cepat sampai ke gerbang belakang Onigashima. Tampak Marco terbang dan berkata sedikit kelelahan. Lalu, si anjing menyambut Marco dengan mengatakan itu si tua Marco dan sedikit terkejut bahwa ternyata Nekomamushi berhasil mengajaknya. Marco menjawab nanti saja reuninya. Ia melihat sesuatu yang aneh di laut dan mencoba untuk memeriksanya. Kawamatsu yang sudah lama tidak melihat temannya, Nekomamushi, merasa terkejut dengan ukuran tubuh Neko yang sangat besar. Lalu, Sutenmaru melihat seorang yang mungkin tidak asing baginya. Saat itulah Kikunojo menangis terharu melihat kakaknya Izo yang setelah sekian lama tidak bertemu. Nekomamushi dengan santai mengatakan bahwa ia lupa memberitahu pada mereka tentang hal tersebut. Ia menjelaskan bahwa Marco tahu di mana Izo berada, jadi Neko pergi ke sana dan mengajaknya. Izo yang melihat sang adik Kiku menangis mengatakan kalau ia tidak menyangka bahwa Kiku sekarang sudah menjadi samurai yang hebat. Pertemuan mereka menjadi sangat mengharukan bagi Kiku dan seperti reuni keluarga. Karena hal ini, kami jadi kepikiran kalau mereka pantas melawan Ulti dan Phase One yang juga merupakan kakak beradik. Mungkin saja itu bisa terjadi. Next, scene kembali ke dalam istana tempat di mana eksekusi Momonosuke berlangsung. Kaido mempertanyakan keberadaan Din alias Big Mom. Namun, Bao Huang mengatakan kalau ia sepertinya sedang dalam perjalanan kemari. Kemudian, Kaido sepertinya ingin mengumumkan suatu bersamaan dengan eksekusi Momonosuke. Tentunya tanpa harus menunggu Big Mom itu sendiri. Ketika suaranya terdengar, para anak buah Beast Pirates terkejut dan mengatakan itu bos kita. Ketika ia muncul, suasananya jadi lebih tegang seperti berada dalam gerbang neraka. Kemudian Kaido muncul di hadapan semua orang dan mengatakan akan memeriahkan eksekusi yang menjadikan tersebut dengan menambahkan suatu yang menarik. Di sini terlihat para petinggi Beast Pirates mendampingi jenderal mereka, Kaido, dan berdiri sejajar. Kaido lalu meminta mereka semua untuk mendengarkannya.
bahwa apa yang akan disebutkannya nanti adalah langkah baru dari Onigashima. Kita belum mengetahui apa itu rencana Kaido dan apa yang akan diumumkannya mengenai perubahan dari Onigashima. Apakah itu mengungkapkan perang kepada pemerintah dunia ataukah ada hal yang lebih besar lainnya? Kita tunggu saja. Oke, next scene selanjutnya menyambung kisah dari Luffy dan Yamato, di mana mereka akhirnya berada di tempat persembunyian di atas loteng, tepat di dalam istana Kaido. Luffy memberikan waktu 5 menit untuk penjelasan Yamato. Lalu, Yamato menceritakan suatu hari ia menemui ayahnya, dan ia berkata ingin menjadi seperti Kozuki Oden. Lalu Kaido mengajarnya hingga babak belur karena ucapannya tersebut. Luffy yang mendengarkan sepenggal ucapan Yamato tersebut mengatakan, lalu apa urusannya denganku? Yamato melanjutkan bahwa 20 tahun yang lalu ia ada di sana dan melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, eksekusi sepanjang waktu yang legendaris. Ia mengatakan kalau tidak ada samurai lain yang seperti dirinya. Lalu Orochi dan ayahnya membunuh Oden. Ia mengatakan kalau semua itu benar-benar sangat menyakitkan. Ia merasa sesak dan air matanya mengalir deras seperti sungai. Luffy yang masih belum mengerti apa yang diucapkannya tampak bingung sambil celingak-celinguk. Kemudian, setelah kejadian itu, ia menemukan catatan Oden di Kuri dan ia menjelaskan kalau catatan itulah yang menjadi kitab sucinya sejak dahulu. Ia meneruskan bahwa Orochi dan Kaido tidak mengetahui adanya buku tersebut. Buku tersebut bercerita tentang perjuangannya dan hal-hal lain yang dicintai oleh Oden. Yamato mengatakan dengan lenyapnya Red Scabbard, maka seorang harus meneruskan impian dari Oden. Kemudian, dengan alasan tersebut, maka dari itulah ia ingin membuka negeri Wano dan meminta Luffy untuk ikut bertempur bersamanya. Yamato perlahan-lahan membuka topengnya dan mengungkap jati dirinya. Luffy terkejut dan mengatakan, bukankah kau putranya Kaido? Yamato menjelaskan, Kozuki Oden itu seorang pria bukan? Maka ia juga akan menjadi seorang pria sama sepertinya. Ia mengatakan kalau Luffy benar-benar kuat dan bahkan belum serius bertarung dengannya. Dan endingnya ia mengatakan kalau Luffy mengingatkannya pada Ace. Dan pada akhirnya minggu depan libur lagi. Oda cuti terus woi. Kesimpulannya adalah banyak plot twist yang terjadi di sini. Yamato yang awalnya diperkirakan Oden atau siapalah yang jelas seorang pria malah berubah menjadi wanita yang sangat cantik yang bakal jadi teman wanita Luffy dalam setiap arc. Admin sendiri merasa Oda sepertinya selalu membuat troll seperti ini. Apakah ini seperti dipaksakan atau Oda sudah merencanakan kisah ini jauh-jauh hari? Mungkin 50-50 ya. Karena bisa saja para fans sudah menebak kejadian seperti ini. Lalu Oda bertanya kepada editornya, apakah sudah ada yang berhasil menebak? Lalu ketika hal itu terjadi, maka ia dengan licik akan mengganti ceritanya. Itulah Oda. Ya, sudahlah. Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang manga One Piece chapter 984, di mana ceritanya sedikit ada kemajuan, tidak berjalan lambat, namun berakhir dengan twist-twist yang menyebalkan. Ya, itulah One Piece, penuh dengan misteri seperti pembuatnya. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. Dan last word, terima kasih.